Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofal Rehan, Prodi Manajemen Retail NPM 202332500051. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai kunci sukses dalam menghadapi bisnis retail masa depan. Di era global sekarang, bisnis retail salah satu metode marketing yang di tengah populer di kalangan pengusaha. Bahkan usaha ini dinilai sebagai bisnis paling menjanjikan dan berpotensi mendatangkan keuntungan. Di sini kita akan membahas apa itu bisnis retail. Bisnis retail adalah kegiatan usaha yang melibatkan penjualan atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan maupun eceran untuk dikonsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan kembali. Bisnis retail, kegiatan perdagangan terkait penjualan barang secara langsung kepada konsumen terakhir. Adapun semua barang dagangan tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Kelebihan selain itu, sistem kerja yang biasa digunakan pada bisnis retail adalah menghubungkan produsen utama atau grosir besar dengan konsumen yang melakukan pembelian barang dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Di sini saya akan membahas tantangan bisnis retail masa depan. Yang pertama ada terjadinya perubahan tren belanja. Tantangan pertama dan pasti selalu terjadi adalah munculnya perubahan tren belanja di tengah konsumen. Bisnis retail yang enggan menerima dan membaur dengan tren tertentu akan mengalami tekanan. Sebagai contoh, bisnis retail yang masih mengandalkan toko-toko fisik saat ini semakin tertekan akibat adanya perubahan tren belanja menjadi serba online yang memanfaatkan fitur transaksi digital. Sekarang para konsumen tidak perlu lagi keluar rumah dan bisa berbelanja, sehingga tidak perlu datang ke tokonya secara langsung. Atas fenomena ini, tentunya sebagai bisnis retail harus selalu berinovasi, mengikuti perkembangan tren untuk menghadapi segala perubahan yang kemungkinan akan terus terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, ada penurunan konsumsi dalam industri retail. Tantangan selanjutnya yang dihadapi retail kini ialah terjadinya penurunan daya beli masyarakat kembali terjadi. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya penurunan daya beli masyarakat antara lain transformasi yang terus mengarah menuju dunia digital atau online hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar. Dalam mengatasi tantangan tersebut, sebagai pelaku industri retail harus menerapkan sejumlah tindakan preventif, misalnya melakukan penghematan pengeluaran, konsisten berbaur dengan perkembangan zaman, lebih dalam pemilihan ide bisnis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pemenuhan keinginan konsumen. Dalam memenuhi keinginan konsumen, lagi dan lagi para pebisnis dilakukan dengan memperhatikan, mengawasi, dan mengumpulkan kegiatan serta perilaku digital para konsumen. Ini bertujuan agar pengusaha retail bisa menciptakan solusi yang cepat dan tepat, segera ditawarkan dalam skala yang lebih personal. Yang keempat, kompetisi harga sesama pebisnis retail. Sesama pebisnis retail memasang harga serendah mungkin demi barang yang ditawarkan habis terjual. Hal tersebut dapat berakibat fatal apabila terjadi secara berkelanjutan. Realitasinya akan mendorong banyak pebisnis retail mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan akibat ketidakseimbangan pendapatan dengan biaya operasional ataupun modal yang dikeluarkan. Langkah yang bisa dilakukan pebisnis retail adalah menciptakan produk yang lebih efektif dan inovatif, tentunya dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan rendah, namun tetap memperoleh keuntungan. Kemudian selanjutnya di sini saya
akan membahas kunci sukses bisnis retail masa depan. Yang pertama ada mempelajari pasar. Salah satu kunci sukses bisnis retail masa depan yaitu adalah mempelajari pasar. Dalam memulai bisnis retail, penting untuk memahami pasar. Dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa riset untuk diketahui. Yang pertama adalah mengetahui siapa konsumen potensial Anda. Dengan begitu, Anda dapat menyesuaikan bisnis Anda dengan kebutuhan pasar yang pasti akan berubah-ubah. Kemudian pesaing Anda dan cara mempelajari pesaing Anda dan bagaimana cara mereka beroperasi dan mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua ada fokus pada pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan adalah salah satu faktor penting dalam kesuksesan bisnis retail. Pelanggan yang merasa puas dan pengalaman belanja di toko Anda cenderung kembali dan merekomendasi bisnis Anda kepada orang lain. Kemudian ada beberapa tips bisnis retail untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, yaitu berikan layanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan dan pastikan staf Anda terlatih dengan baik. Kemudian buat toko Anda mudah diakses dan menarik bagi pelanggan. Kemudian berikan produk yang berkualitas dan pelayanan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan manajemen stok. Manajemen stok yang baik sangat penting dalam bisnis retail. Jika stok tidak diatur dengan baik, dapat menyebabkan kerugian finansial dan pengalaman pelanggan yang buruk. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis retail Anda. Ada banyak teknologi yang tersedia untuk membantu mengelola bisnis retail, termasuk perangkat lunak, manajemen stok, perangkat lunak, manajemen pelanggan, dan platform e-commerce. Ada juga beberapa tips untuk sukses bisnis retail dalam memanfaatkan teknologi, yaitu dengan mempelajari dan pilih teknologi yang tepat untuk bisnis retail Anda. Yang kedua, gunakan teknologi untuk meningkatkan manajemen stok, manajemen pelanggan, dan pengelolaan toko Anda. Kemudian ada menentukan harga yang tepat. Tips sukses ini bisnis retail selanjutnya adalah menentukan harga yang tepat dapat menjadi tantangan dalam bisnis retail. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi penjualan, sementara harga yang terlalu rendah dapat mengurangi profit Anda. Kemudian ada selanjutnya ada melakukan riset pasar untuk mengetahui harga yang tepat untuk produk Anda. Di sini kita bisa mempertimbangkan biaya produksi, biaya overhead, dan margin keuntungan yang diinginkan untuk menentukan harga yang tepat. Perhatikan harga pesaing dan penawaran promosi mereka untuk memastikan harga Anda tetap kompetitif. Kemudian ada mempromosikan bisnis. Promosi yang tepat dapat membantu meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek Anda. Ada beberapa tips untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek. Identifikasi target pasar dan cari cara untuk menjangkau mereka secara efektif. Gunakan media sosial dan pemasaran online untuk menjangkau pelanggan potensial. Kemudian pertimbangkan promosi di toko dan penawaran diskon untuk menarik pelanggan baru. Digital telah mengubah wajah industri sepenuhnya. Kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen membuat e-commerce dan toko online berkembang pesat, tak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Tren digital ini membuat para pelaku usaha retail, terutama mereka yang beradaptasi dengan digital, harus melakukan inovasi strategi besar-besaran agar dapat bertahan. Meski demikian, McKinsey memperkirakan bahwa e-commerce hanya akan menyumbang sekitar 21% dari total penjualan retail di tahun 2023. Ditambah lagi pengusaha dunia seperti Amazon dan sebagainya kini sedang giat mengembangkan
memanfaatkan jaringan toko fisik untuk menunjang keberadaan digital marketplace mereka. Artinya masa depan industri retail di era digital akan bergantung kepada perusahaan atau pelaku usaha yang mampu memberikan pengalaman kepada penggunanya. Mungkin itu saja, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.